Hai, gimana kabar kalian semua guys? Admin harap tetap dalam kondisi kesehatan yang baik dan jangan lupa beristirahat sejenak sambil menikmati video menarik dari kami. Siapa yang bisa menebak nasib orang ke depannya? Tentu tidak ada bukan? Bisa saja hari ini berprestasi, besoknya hidup dengan bantuan belas kasihan orang. Menjadi seorang atlet yang berprestasi memang tak pernah mendapatkan apresiasi di negara kita ini. Kurangnya perhatian dari pihak pemerintah membuat sejumlah atlet di masa tuanya justru hidup menderita. Tentu kalian masih ingat dengan kematian Rahman Kilikili yang pernah menjuarai berbagai event internasional yang ditemukan tewas gantung diri. Dari kabar yang beredar, Rahman diduga stres akibat tidak kunjung mendapatkan pekerjaan setelah dirinya pensiun dari dunia tinju. Tak hanya satu kasus saja, beragam cerita fakta menyedihkan lainnya juga datang dari sederet para atlet Indonesia yang dulunya disegani dan menjuarai berbagai event nasional maupun internasional. Namun di hari tuanya justru hidup dipasung, bahkan hidup dari sumbangan masyarakat sekitar. Seberapa menyedihkan kondisi 7 atlet yang akan kita bahas ini? Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Gian Mugabe. Mungkin tak banyak yang mengenal sosok ini, namun Gian Mugabe notabene-nya merupakan seorang atlet tinju. Namun kini harus dipasung karena kesehatan mentalnya yang terganggu. Kini, mantan atlet petinju itu harus menempati ruang pengap nan kotor di belakang rumahnya dengan kondisi kaki yang terikat. Namun meski demikian, Gian Mugabe tidak kehilangan identitasnya sebagai seorang yang pernah bertarung di atas ring. Hal itu terlihat dari kondisi tangannya yang sangat berotot yang dulunya banyak mengalahkan lawannya. Gian Mugabe dulunya dilatih oleh Nur Huda yang juga merupakan petinju kawakan era tahun 90-an. Bahkan Nur Huda tercatat pernah meraih sabuk juara Indonesia kelas bantam dan sabuk juara Indonesia kelas bulu junior. Alasan keluarga Gian Mugabe memasung mantan atlet tinju tersebut dikarenakan Gian Mugabe sering marah dan hal itu sangat berbahaya. Kini sudah 10 tahun Gian Mugabe dipasung di ruangan sempit itu. 2. Wempi Wungau. Tak akan pernah ada di pikiran Wempi Wungau bahwa ia di hari ini akan menjadi tukang ojek dan hidup lewat hibah masyarakat. Bagaimana tidak, serangkaian prestasi gemilangnya sebagai seorang atlet binaragawan, sebut saja medali emas di ajang SEA Games dari 1989 hingga 1997, dan juga medali perak Asian Games 2002 di Busan, Korea Selatan pernah ia kantongi. Namun roda berputar 180 derajat baginya. Ia justru hari ini di masa tuanya hidup melawan kemiskinan. Rumahnya pun terlihat sangat sederhana. Meski demikian, identitasnya sebagai seorang atlet binaragawan tidak luntur. Badannya yang masih terlihat kekar berotot dan raut wajahnya yang tegas, seolah memperjelas bahwa ia masih optimis meski hidupnya mungkin saat ini hasil dari bantuan orang lain. Selain itu, ia juga bekerja sebagai bodyguard untuk bisa menghidupi 3 orang anaknya dan juga istrinya. 3. Soeharto. Di era tahun 70 hingga 80-an, cabang olahraga sepeda Indonesia cukup disegani di kawasan ASEAN. Soeharto menjadi saksi hidup bahwa pada era itu ia menjadi salah satu orang yang cukup memiliki andil besar bersama 3 orang rekannya saat meraih medali emas pada SEA Games 1979 di Malaysia untuk nomor tim time trial jarak 100 km. Di SEA Games 1977, ia juga berhasil memperoleh 2 medali perak. Ia menyimpan rapi seluruh penghargaan tersebut. Namun sayangnya, prestasinya pada waktu itu belum mendapatkan apresiasi dari pemerintah, baik itu uang atau tunjangan hari tua. Dan imbasnya, kini Soeharto di usia senjanya menjalani profesi sebagai penarik beca. Hasan Lobubun. Usia mantan atlet tinju ini sudah 53 tahun. Namun mirisnya ia hidup harus berjuang keras sebagai seorang pemulung. Padahal dulunya ia merupakan petinju yang sangat disegani. Puncaknya ia menyabet juara nasional kelas bantam junior
50,8 kg pada 1987. Kehidupannya kian miris di tahun 1990. Tidak adanya pekerjaan, Hasan Lobubun ditinggal pergi oleh istri dan 2 orang anaknya. Mereka berpisah sejak tahun 1993. Kini, agar tetap bisa menjalani hidupnya, mantan atlet tinju tersebut menjalani profesi sebagai juru parkir dan juga pemulung. 5. Leni Haini. Namanya sempat viral dan jadi perbincangan pasca kondisi potret kehidupannya yang begitu memilukan. Leni Haini sendiri merupakan seorang mantan atlet perahu naga. Sejumlah medali merupakan saksi bisu betapa hebat dan diseganinya Leni Haini sebagai seorang atlet. Sebut saja ia pernah mempersembahkan medali emas pada SEA Games 1997, SEA Games 1999, Kejuaraan Dunia Perahu Naga Asia 1996, Kejuaraan Dunia di Hong Kong, hingga Kejuaraan Asia di Taiwan 1998. Setelah pensiun karena usia yang sudah tidak muda lagi, kini Leni Haini menjual semua medalinya untuk tetap bisa bertahan hidup. Untuk mencari pekerjaan saja, Leni Haini kesulitan karena hanya berbekal ijazah SD. 6. Denny Tios. Seorang mantan atlet angkat besi ini pun turut membuat Indonesia bangga melalui prestasi yang diukirnya pada tahun 1990. Namanya tercatat dalam daftar pemenang medali emas International Powerlifting Federation (IPF) World Championships. Dari kabar yang beredar, Denny tercatat pernah 5 kali mengikuti kejuaraan dunia angkat besi itu di Belanda, Swedia, Australia, dan Inggris. Dalam 5 kali keikutsertaannya, dia menggondol 3 emas dan 1 perunggu. Namun semuanya berbalik drastis. Di masa tuanya, justru Denny Tios hidup nelangsa. Dia menyambung hidup sebagai tukang las, meneruskan profesi orang tuanya. 7. Evander Holyfield. Ternyata tak hanya atlet Indonesia saja yang di hari tuanya hidup menderita. Petinju asal Amerika Serikat Evander Holyfield turut merasakan betapa kerasnya hidup ini. Nama petinju ini sempat menjadi buah bibir di eranya, apalagi saat drama gigit kuping ketika dirinya bertarung dengan Mike Tyson. Kekayaan Holyfield terkuras habis demi biaya anaknya. Kekayaan Holyfield yang semula berjumlah 250 juta USD atau 3,1 triliun rupiah lama-lama tersedot. Makin parahnya, bank menyita rumahnya yang seharga 10 juta USD atau setara dengan 127 miliar rupiah akibat utang. Itu belum termasuk utang dengan sebuah perusahaan jasa konstruksi senilai 500.000 USD. Atau 6,3 miliar rupiah. Kini ia pun disebut jatuh miskin. Oke guys, itulah rangkuman 7 atlet yang dulunya disegani, namun lihat dan nilai sendiri kondisi mereka di hari tuanya. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.